Shalom. Haleluya. Saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Dan saya percaya kita datang ke tempat ini karena merindukan hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Allahku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Nyatakan hadirat Tuhan hari ini Tuhan. Melalui pensiun kami, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita renung ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kau hadir di tempat ini Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku ku sembah. Bersyukur pada Tuhan.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih saja. Bersyukur karena kasih sayangmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur pada Tuhan.
Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Nya. Kami mau menyembah-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami yang datang di tempat yang Aku menyembah yang hidup, Tuhan, di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, Tuhan, buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah ke setiap kami. Kasih setiamu tak akan pernah berubah dalam setiap hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami hanya menyampaikan terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita lebih lagi jemaat Tuhan katakan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan buat Tuhan, katakan bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh ada karena kebaikan-Mu. Kami datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan. Ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya kami menerima berkah dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami urapi tempat ibadah ini dengan kuasa dari Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Roh Allah ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya di sini semua penuh dengan sukacita. Amin. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih banyak lagi. Haleluya. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Raja yang kuat perkasa, bumi dan tumbuhan kakinya. Kerajaan yang akan bergoncang, kita perlindungan kita. Haleluya. Dia sumber keselamatan.
Haleluya, kita percaya Yesus ajaib bagi setiap kita. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian kami. Ini saatnya kita mempersiapkan hati kami Tuhan. Hanya firman menjadi kekuatan Tuhan bagi setiap kami.
Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Karena Tuhanlah yang selalu menjaga, memperhatikan kehidupan kami, meskipun kami kurang memberikan perhatian kepada Engkau, Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang sering melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki kami lakukan. Sebab itu kami mohon ampun ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah pada pagi hari ini ketika kami mengangkat pujian dan penyembahan kami sungguh merasakan bahwa Tuhan terus ada dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan boleh memberkati sepanjang minggu yang boleh kami lalui dengan berkat-berkat baik kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Dan sebab itu pada pagi hari ini kami bersyukur, kami bangga bisa beribadah untuk menyatakan syukur, untuk menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ampuni kami, kuduskan kami, biar kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan tetap bekerja, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang banyak pergumulan akan mendapat kelepasan dan pengharapan yang indah daripada Tuhan. Kami yang putus asa akan diberikan kekuatan. Kami yang kurang bersyukur akan diberikan roh untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih dalam doa Tuhan. Pagi hari ini adalah tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2022. Hari ini adalah minggu pertama sekaligus perjamuan kudus. Dan tema yang ada adalah bulan ini adalah berbicara tentang kesehatan tubuh. Jadi adalah tentang kesehatan tubuh. Jadi tentang kesehatan tubuh, dan subtemanya adalah berbicara tentang tubuhku bait Allah. Jadi berbicara tentang tubuhku adalah bait Allah. Mari kita akan membaca dalam 1 Korintus 6 ayat 11 hingga 20. Perikop itu berbicara tentang nasihat terhadap percabulan. Jadi nasihat terhadap percabulan, kita akan baca bersama-sama ayat 12 hingga ayat 20 sambil berdiri ayat ini. Kita akan membaca bersama-sama. Ayat ini mulai ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan membaca lebih dahulu. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku dapat membiarkan diriku. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Coba silakan duduk. Jadi kalau kita melihat konteks ini,
antara perikop dan judulnya mungkin Bapak Ibu melihat kok tidak nyambung. Tetapi saya mengatakan sesuai tema atau subtema yang diberikan oleh sinode, bahwa itu adalah berbicara tubuhku adalah bait Allah. Saya mencoba mereview bahwa konteks bait Allah itu dalam konteks perjanjian lama itu sangat berbeda dengan konteks bait Allah dalam konteks perjanjian baru. Jadi dalam konteks perjanjian lama, ketika Daud akan membangun bait Allah, Tuhan berkata, kamu jangan membangun bait Allah, nanti akan dihancurkan. Dan ketika Salomo akan mengganti tabernakel itu membangun menjadi bait Allah, maka apa yang terjadi? Pada saat dibangun dan akhirnya dihancurkan oleh tentara Babel di bawah Nebukadnezar pada tahun 566 sebelum Masehi. Dan itu berlangsung sampai pada saat Musa mau mendirikan bait Allah. Itu pun dihancurkan oleh kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Ya, itu yang terjadi tentang konteks daripada bait Allah, bahwa dihancurkan ketika bait Allah itu akan dibangun di Yerusalem. Pada akhirnya dihancurkan. Tetapi konteks bait Allah dalam konteks perjanjian baru adalah tentu berbeda dengan konteks perjanjian lama. Dengan demikian, bait Allah dalam konteks perjanjian lama adalah konteks bahwa kita membangun bait Allah itu adalah secara fisik. Makanya mereka membangun bait Allah ini cukup lama, 40 tahun lamanya. Namun dihancurkan. Bahkan pada saat mau membangun ini, diperintahkan Tuhan jangan dibangun. Sebab nanti juga akan dihancurkan oleh orang-orang, ya tadi saya sebutkan adalah kerajaan Babel, Nebukadnezar, bahkan tentara Romawi pada saat itu. Namun konteks perjanjian baru ini adalah berbicara bait Allah itu adalah tubuh rohani kita. Jadi ini adalah berbicara tentang fisik daripada bait Allah. Namun dalam konteks perjanjian baru adalah tubuh rohani kita. Oleh sebab itu kalau kita membaca dalam kitab Yohanes ini, apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes tentang konteks daripada bait Allah ini, dia berkata adalah apa yang kita bisa baca di sini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Jadi Tuhan katakan rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali, mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Saudara, 46 tahun bait Allah ini didirikan pada zaman perjanjian lama. Namun Tuhan berkata, rombak dan aku akan mendirikan itu dalam 3 hari. Mana mungkin seorang akan bisa membangun bait Allah itu dalam tempo 3 hari. Membangun rumah yang kecil pun itu paling cepat adalah 3 bulan. Mari kita maknai. Dan apa yang Tuhan katakan di sini? Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi yang Tuhan maksudkan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, jelas konteks bait Allah yang dimaksud dalam perjanjian lama adalah berbicara tentang fisik bangunan, dan konteks perjanjian baru adalah berbicara tentang tubuh adalah bait Allah. Sebab itu pengertian daripada bait Allah itu adalah berbicara tentang berkumpulnya orang percaya. Itu yang pertama. Dan bait Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan, pengertian yang kedua adalah tubuh kita berdiam Allah atau berdiam Roh Kudus. Sekali lagi, pemahaman bait Allah itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan yang kedua adalah bait Allah itu adalah tubuh di mana Roh Kudus itu diam, di mana Allah itu diam. Dan yang ketiga adalah
Karena itu adalah bait Allah, maka kita harus jaga dan kita harus pelihara. Apa yang harus dipelihara adalah tubuh kita adalah sebagai bait Allah, adalah tubuh jasmani. Sebab itu tema secara sentral berkata adalah menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh kita adalah baitnya Allah. Sekali lagi, tubuh kita adalah bait Allah. Sebab itu mari kita katakan kepada yang duduk di samping kiri kanan, tubuhmu bait Allah, sesuai dengan tema. Jadi tubuh kita adalah bait Allah secara jasmani. Bapak Ibu yang kekasih, ya, sebab itu dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Paulus menemukan ada dua hal yang Paulus temukan terhadap jemaat yang ada di Korintus yang sudah kita baca tadi. Adalah apa? Mereka mempersoalkan yang pertama adalah soal makanan. Apakah halal atau tidak halal? Dan yang kedua, mereka berbicara tentang percabulan. Saya coba kembali kepada ayat yang sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 12. Jadi di ayat 12 itu berbicara tentang, mana ayat 12-nya? Ya, ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13 itu berbicara tentang perut, berbicara soal makanan. Bahwa Paulus mau menasihatkan bahwa janganlah tubuh kita dirusak oleh karena makanan. Ya, janganlah dirusak oleh makanan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Makanya kalau kita disodorkan sate kambing 50 tusuk, ya halal, tapi tidak semua berguna. Ya, kalau kita mau makan sate kambing semuanya 50 tusuk, setelah itu silakan, setelah itu Anda datang ke Dr. Agustin dan tensi pasti naik. Ya, dalam kurun beberapa menit ada teman menawarkan, ayo kita makan durian. Ada 1 karung. Halal, tapi apakah berguna atau tidak? Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Segala sesuatu adalah halal, tapi apakah berguna atau tidak? Kita lihat kebergunaan dan kemanfaatan apa yang kita makan. Bukan berarti dilarang. Anda pun hari ini, ya, kalau Pak Ferdinand mengajak atau Pak Marinus mengajak, ayo kita makan sate. Ya, 2-5 tusuk bolehlah. Tetapi jangan sampai 50 tusuk boleh, asal dibungkus bawa pulang. Ya, setelah itu nyambung durian. Ya, panitia bilang ada pohon durian kita, ayo kita makan. Ya, nyicip-nyicip juga boleh sih. Tetapi kalau semua kita habiskan, nah itu yang maksud Paulus adalah berguna. Tetapi ya halal ya iya, tapi apakah berguna buat semuanya itu yang dimaksud oleh Paulus. Dan yang kedua yang Paulus maksudkan di ayat selanjutnya adalah berbicara tentang percabulan yang timbul pada jemaat pada saat itu. Ya, itu di ayat berapa yang berbicara tentang percabulan? Ayat 18. Jadi di ayat 18 itu, kalau kita lihat, jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, itulah 2 hal yang Paulus mengingatkan ke jemaat yang sudah mendapat kasih karunia harus sadar bahwa tubuh itu adalah bait Allah yang harus dijaga. Sekali lagi, tubuh kita adalah bait Allah yang harus terus dijaga. Jangan tubuh kita secara fisik dipelihara, dijaga supaya orang lain lihat kelihatan ganteng dan cantik. Itu aja yang kita pelihara. Tetapi secara fisik, anatomi tubuh kita harus kita jaga dan pelihara. Apalagi berkaitan dengan pandemi COVID-19 pada saat ini. Secara virus Delta datang, maka Omikron datang, nanti Tentacron juga datang nanti. Kita harus jaga. Ya.
Mungkin kita mengalami hal tersebut, kita sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kita mempersalahkan Tuhan, padahal kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Sebab itu tema bulan Maret adalah kesehatan tubuh. Karena apa? Tubuh kita adalah baiknya Allah. Ya, tubuh kita adalah baiknya Allah. Kan itu jemaat kekasih dalam Tuhan. Ya, sesuai dengan bagian yang kita sudah baca tadi, jelas dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kudus artinya Allah sendiri, diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Tuhan mau adalah kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bagaimana kalau kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita, sedangkan tubuh kita lah sakit-sakitan, sedangkan tubuh kita sehat? Bagaimana kita melayani Tuhan, mau jalan, apalagi mau mengadakan penginjilan dari desa ke desa, terus jalan kaki. Makanya di masa kita sehat adalah masa di mana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, itu yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, bahwa tubuh kita adalah baiknya Allah, baiknya Roh Kudus. Dan sebab itu, di bagian lain juga, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 3, kalau tadi adalah 1 Korintus 6, ya, dikatakan adalah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa kamu Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, Allah akan membinasakan. Jadi jemaat harus sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 itu berbicara bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah, dan harus kita jaga. Kalau tidak, maka apa yang Tuhan katakan oleh Rasul Paulus akan dibinasakan. Jangankan dibinasakan, ya, kita bisa sakit apabila kita tidak menjaga tubuh kita adalah baiknya Allah. Sebab itu kita menjaga tubuh kita baiknya Allah, ya. Yang kurus bukan berarti sakit-sakitan, yang gemuk juga belum tentu sakit-sakitan. Tidak ada jaminan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, jangan kita rusak tubuh kita adalah sebagai bait Allah. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, Tuhan sangat marah kepada kita apabila kita melalaikan baitnya Allah. Sebab itu jemaat menghargai bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah, kita gunakan untuk pemulihan Tuhan. Ada waktunya kita beribadah, kita datang beribadah. Selama kita masih bisa jalan kaki, selama kita masih bisa menggunakan kaki kita untuk berjalan, mata kita untuk melihat, dan telinga kita untuk mendengar, itu artinya tubuh kita secara jasmani masih normal untuk kita mendengarkan firman Allah. Ya. Bahkan, ya, ketika kita diberikan Tuhan kesempatan, karunia, anugerah, talenta untuk melayani, baiklah kita untuk melayani. Jangan sampai kita akan mengatakan, Tuhan, saya akan melayani Engkau kalau saya sudah sembuh. Bukankah banyak cerita yang seringkali kita dengar, didoakan kalau sembuh saya akan melayani Tuhan. Oleh karena itu, selama kita ada kesempatan untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan, baiklah kita gunakan waktu tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, jauh hari Tuhan sudah menasihatkan kepada Yeremia. Apa yang dikatakan adalah, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya, Tuhan katakan terkutuklah melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lalai itu artinya tidak mau melakukan. Lalai artinya yang melayani sesuka hati. Lalai artinya ogah-ogahan. Sebab itu biarlah kita tidak lalai datang ke gereja, tidak lalai untuk beribadah. Apalagi kita yang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dan lagi, tubuh kita akan dibinasakan kalau kita tidak jaga. Jangankan kita tidak jaga, ya, secara kesehatan kalau kita tidak jaga maka kita bisa sakit.
Dan ketika Tuhan memberikan karunia, kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan kita abai, maka Tuhan mengatakan melalui Yeremia, ya, terkutuklah apabila kita lalai mengerjakan panggilan Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, sebagai orang Kristen kita seringkali menganggap bahwa kesehatan rohani adalah segala-galanya. Sementara kesehatan tubuh, jasmani kita tidak perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Banyak orang yang penting saya mengerti firman Tuhan, bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan setiap hari, mendapat kiriman firman Tuhan, tetapi bukan sekedar itu saja. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah selama kita masih punya tangan, kaki, mulut, mata, telinga, marilah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mengerti, tapi kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, oleh karena itu kesehatan tubuh jasmani itu sangat penting. Kita mau mengerti tentang teori pelayanan, tetapi kita tidak bisa pelayanan karena apa? Ada yang cacat dalam tubuh kita. Ya. Kita mengerti tentang firman Tuhan, tetapi pada saat disuruh melayani tidak bisa. Karena apa? Sakit. Kenapa tidak ke gereja? Karena apa? Karena sakit. Kenapa kita tidak menyimbangi kesehatan rohani dan kesehatan jasmani? Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk, ya, makhluk rohani, ya, ada roh dan jiwa dan juga jasmani, yaitu tubuh dan keseluruhan diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh itu harus kita jaga dan kita pelihara, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Apalah artinya saudara diberkati dengan berkat berkelimpahan secara material adalah uang. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat itu karena apa? Ya. Karena ada, mohon maaf, kita lagi sakit tidak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu tubuh jasmani. Karena Tuhan katakan tubuhmu adalah baiknya Allah. Bagaimana caranya agar selalu sehat rohani? Kita juga harus bisa sehat secara jasmani. Sebab itu hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita menyadari, kita menjaga tubuh jasmani kita agar tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ya, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita harus sadar bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Karena dalam tubuh kita ada baiknya Allah. Karena dalam tubuh kita ada Allah. Ya. Karena dalam tubuh kita adalah Allah sendiri. Itu yang Paulus katakan. Kita harus sadar, ya, bahwa dalam tubuh kita ada Allah yang ada di dalam tubuh kita. Sebab itu kita harus menjaga. Cuma kasih dalam Tuhan, perhatikan, jika seorang teman Anda meminjamkan Anda barang berharga yang Anda butuhkan, pasti Anda tidak akan sembarangan menggunakannya. Atau kita dititipkan atau Anda meminjam, pasti kita akan menjaga dan kita akan merawat apa yang menjadi titipan itu. Bukankah kita sering berkata berkat itu adalah titipan daripada Tuhan? Apa yang kita peroleh bukan milik kita. Dan sebab itu kita harus menjaga. Dan pasti kita akan merawatnya. Begitu juga ketika Tuhan ada dalam tubuh kita, Roh Kudus ada dalam tubuh kita, maka sudah sewajarnya seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Karena itu adalah tubuh kita adalah miliknya Allah. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita harus jaga tubuh kesehatan rohani kita.
agar kita dapat memuliakan Tuhan, dan jangan kita rusak tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Allah ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Ya. Jangan kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita setiap hari. Ya. Jangan sampai Anda sedang berjalan dengan anak muda, sedang berjalan dengan pacarnya, terus dia tidak menyadari yang di samping saya adalah pacarnya. Jangan sampai suami istri yang sedang berjalan bersama-sama tidak menyadari di samping kiri atau samping kanannya adalah suami atau istrinya. Karena sudah menjadi satu tubuh. Kecuali yang lagi pacaran, belum menjadi satu tubuh. Jadi kalau tidak menyadari, ya, pacarmu ada di kiri atau di kanan, ya itu keterlaluan. Bagaimana perasaanmu? Ya, Luken misalnya lagi jalan dengan pacarnya, terus Luken tidak menyadari pacarnya yang di kiri atau di kanan. Bagaimana perasaan pacar? Pasti sakitnya di mana? Ya kan? Begitu juga kira-kira gambaran kalau kita mengatakan bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan dan kita mengatakan Tuhan tidak ada, atau kita membiarkan Tuhan, ya pasti Tuhan juga akan marah. Makanya Tuhan berkata, aku akan membinasakan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Dan di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, adanya Roh Allah. Sebab itu kita harus menjaga dan menghormati tubuh kita sebagai baiknya Allah. Itu yang harus kita sadari. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Mungkin kita sadar kalau sedang ada pertolongan Tuhan, tetapi di masa sulit mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam tubuh kita. Yang kedua yang saya mau katakan adalah sesuai dengan ayat tadi, menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Ayat 13 dan 14 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dulunya kita adalah orang-orang yang disebut mati, tetapi sekarang kita sudah menjadi orang yang hidup karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus menjaga tubuh kita sebagai baiknya Allah, supaya kita dapat menyatakan kebenaran Allah melalui tubuh kita. Terima kasihlah Tuhan. Janganlah kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Janganlah kita membawa tubuh kita terhadap percabulan, kalau kita konteks kembali pembacaan yang tadi. Janganlah kita membawa tubuh kita kepada hal-hal yang bisa dan membawa kita jatuh dalam dosa. Janganlah kita membawa tubuh kita, bagian tubuh kita kepada suatu tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Konteks ini adalah percabulan. Artinya apa? Jangan lagi membawa tubuh kita di bawah satu tempat di mana kita selalu mendengarkan hal-hal yang negatif. Janganlah kita membawa tubuh kita di suatu tempat yang membawa kita melihat sesuatu hal-hal yang tidak membangun iman kita, tetapi justru membuat kita jatuh dalam dosa. Janganlah membawa tubuh kita, ya, pada akhirnya kita jatuh dalam dosa dan tidak bisa ke gereja. Karena apa? Karena kita nonton terlalu lama sehingga bangun tidak bisa, atau terlalu banyak main game sehingga bangunnya enggan untuk berdiri di tempat tidur. Karena apa? Tubuh kita lemah. Karena apa tubuh kita lemah? Karena semalaman kita sudah membawa tubuh kita kepada hal-hal yang membuat kita lemah, sehingga kita abai dan lalai datang ke gereja. Kita terlambat atau tidak datang ke gereja. Karena apa? Karena kita membawa tubuh kita di suatu zona nyaman yang membuat tubuh kita adalah menjadi lemah pada esok harinya. Inilah yang dimaksud dengan jangan menyerahkan tubuh kita pada hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Terima kasihlah Tuhan. Menyerahkan tubuh kita kepada Allah yang Tuhan maksud. Artinya apa? Bawalah tubuh kita pada suatu zona, satu area yang membuat tubuh kita menjadi sehat secara jasmani dan rohani. Ya, tentu kita datang ke gereja untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan
musik yang dapat memuliakan Tuhan, bukan berarti musik yang lain tidak bisa kita dengar, tapi ada hal-hal yang bisa membangun rohani kita melalui apa yang kita dengar dan melalui apa yang kita lihat. Adalah itu yang Tuhan mau mengatakan, adalah menyerahkan tubuh kita kepada Allah. Ya, kalau waktunya kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, baiklah kita melayani Tuhan. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur, Daud berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, ya, awasilah tubuhku ya Tuhan, ya, berjagalah pada dirimu sendiri, ya, pada pintu bibirku. Inilah yang salah satu bagian yang dikatakan adalah biasanya itu mulut kita menjadi batu sandungan. Perkataan kita yang tidak membangun berkat, perkataan kita kadang-kala menjadi doa di dalam diri kita. Padahal mulut kita adalah tubuh rohani kita untuk selalu memperkatakan hal-hal yang bisa membangun iman kita. Seringkali mungkin kita berkata, kita lagi susah, kita lagi malas, ya. Dan bukankah kita menyadari itu adalah doa kita? Sehingga itulah mulut kita binasakan dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun rohani kita. Dengan kasih dalam Tuhan, perkataan ini luar biasa. Daud menyadari bahwa dirinya sebagai manusia tidak akan pernah sanggup untuk, ya, menjaga tubuhnya sendiri. Karena itulah kita harus terus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mulut kita gunakan untuk mengatakan hal-hal yang menjadi berkat di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga yang saya mengatakan, yang terakhir adalah memakai tubuh untuk kemuliaan. Yang terakhir dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Karena kita telah dibayar lunas oleh Tuhan melalui karya salib. Ya, tadi ada yang ketinggalan saya katakan, kenapa bait Allah yang sudah dibangun 46 tahun, Tuhan katakan aku akan mendirikan dalam waktu ke-3 hari. Maksud 3 hari itu adalah menggambarkan Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengatakan dia akan membangun keselamatan buat umatnya dalam waktu 3 hari. Pada saat Jumat Agung dan hari yang ketiga adalah Paskah. Bulan depan akan kita rayakan Jumat Agung dan Paskah. Itu yang maksud adalah aku akan membangun 3 hari. Kenapa? Bukan membangun fisik, tetapi membangun kerajaan Tuhan, membangun keselamatan, membangun bait Roh Kudus itu dalam waktu 3 hari, yaitu secara rohani, bukan secara fisik. Tuhan katakan 3 hari aku akan membangun. Ya, karena itu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Tuhan menginginkan kita adalah mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, kita terus menggunakan tangan kita. Ya, kita jaga tangan kita jangan sampai cacat, karena kita Tuhan sudah pakai tangan kita untuk memuliakan Tuhan, main alat musik. Ya, kita harus menggunakan kaki kita, karena kaki kita juga digunakan untuk memuliakan alat musik, khusus pemain drum. Pemain drum kan bukan tangan aja, tapi dia pakai kaki juga kan. Ya, kecuali yang keyboard, gitar dan bass juga kakinya juga dipakai untuk alat musik. Ya, kita harus jaga sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, walaupun mungkin suara mereka kurang merdu, tetapi mereka bisa memuliakan Tuhan dengan tangan dan kaki mereka. Pemain musik, tim pujian, ya, tidak bisa menggunakan tangan mereka untuk memuliakan Tuhan. Mereka hanya bisa menggunakan mulut mereka untuk memuliakan Tuhan. Itu yang kita lihat. Ya, tubuh kita gunakan untuk pemuliaan Tuhan.
Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kalau mata kita sudah tidak awas dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Ya tentu akan mengalami kesulitan ketika kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu kita menyadari selain faktor usia. Dan selama kita masih bisa menggunakan tubuh kita, kita gunakan. Dan sebab itu tubuh kita adalah semua ini boleh dikatakan, dan kita mengamini biar kita sehat 100% sehingga bisa memuliakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Datang ke gereja untuk kemuliaan Tuhan, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita makan, tidak bisa makan secara penuh karena terbatas. Orang kalau sakit, Anda kasih makanan enak pasti nggak bisa. Larinya ke apa? Makan yang ringan-ringan, bubur, seperti itu. Ya kan? Kalau nggak bisa makan juga, ya diinfus. Itu yang kita lihat. Sudah sehat menikmati berkat Tuhan dengan makanan. Mulut kita menikmati berkat Tuhan. Melalui apa? Melalui makanan. Sebab itu dikatakan tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga. Ya, bagaimana Tuhan mengusir para penyambun menjual beli di bait Allah. Ya, Tuhan juga mau mengusir hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam tubuh kita, supaya tidak berkuasa di dalam tubuh kita, dan biar Tuhan yang berkuasa di dalam tubuh kita. Sebab di dalam tubuh kita ibarat sebuah gelas kosong yang sebenarnya selalu terisi. Sebuah gelas tidak pernah benar-benar kosong kecuali dia ada di ruang hampa. Ya. Jika sedang digunakan, gelas tersebut bisa diisi dengan air, kopi, teh dan lainnya, tetapi gelas itu tidak pernah benar-benar kosong. Di hidup kita juga berarti ada dua magnet dengan dua kutub yang saling tarik-menarik, tubuh untuk dosa dan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Jadi di dalam gelas itu tidak benar-benar kosong. Sama halnya dengan tubuh kita. Ada dua magnet yang saling tarik-menarik. Menarik untuk jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, dan satu adalah untuk kita kemuliaan Tuhan. Kita diberikan pilihan. Apakah tubuh kita untuk kita gunakan jatuh dalam dosa? Dalam konteks pembacaan tadi adalah soal makanan dan soal percampuran, ya. Namun dalam perenungan kita, apakah kita gunakan tubuh kita, ya, untuk memuliakan Tuhan atau kita jatuh dalam dosa? Itu pilihan dalam diri kita. Sebab itu bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita, tubuh yang masih sehat dan diberkati, dan kita terus berdoa agar kita tetap sehat sehingga kita bisa memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita adalah baitnya Allah, baitnya Roh Kudus, dan Tuhan ada di dalam diri kita. Sebab itu kita sadari, dimanapun saudara dan saya berada, kita harus sadari bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Jangan takut, Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Saya ada satu kesaksian yang baru 2 minggu kemarin. Ya. Saya bilang, Tuhan, kok saya coba bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, sampai akhir bulan rasanya uang saya tidak cukup, Tuhan. Terus saya rubah doa saya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami kesulitan ini. Kalau hitung-hitungan saya secara material tidak cukup sampai akhir bulan untuk uang saya. Bahkan untuk memberikan persembahan pada minggu kemarin, saya lagi mikir ada uang tidak untuk yang minggu kemarin. Namun saya percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Hari Jumat siang, di luar pikiran saya ada seseorang datang, Pak, ini tanda tangan. Ini apa? Oh, ada uang, dia kasih uang kepada saya cukup lah. Ya, cukup untuk 2 minggu. Itu di luar pikiran saya, karena saya tidak menyadari. Ya, tidak pernah menyadari. Dan saya pikir, Tuhan, ini hari Jumat,
Saya tidak pernah berpikir ini hari Jumat dan besok Sabtu dan Minggu akan ibadah. Ada uang tidak ya? Dikasih. Padahal sebelumnya saya lagi mencoba negosiasi dengan Tuhan, kalau saya kasih persepuluhan sampai akhir bulan saya tidak cukup. Tapi Tuhan mengatakan tetap kamu beri. Karena itu bukan kewajiban kamu, tetapi itu adalah ketaatan dan buah roh, buah pertobatan. Bukan kamu mau sogok Tuhan, tapi itu tanda syukur. Jadi ketika kita membawa persembahan bukan berarti kita kewajiban supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi itu adalah buah daripada pertobatan dan itu adalah buah dari ketaatan. Seperti itu. Ya. Dan setelah uang itu dapat, saya sadari, oh Tuhan, saya masih ada kewajiban ini ya. Yang pasti belum punya uang. Tiba-tiba ada di WA grup berkata, silakan cek rekening. Saya langsung buka aja. Ternyata ada uang. Sehingga ada dua kewajiban saya bisa penuhi. Bapak Ibu, maksud saya apa? Bukan karena kita membawa persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Itu bukan kalau orang membawa persembahan persepuluhan datang ke gereja supaya kita diberkati. Enggak. Kita datang ke gereja untuk mencari sumber berkat. Bukan berarti kita datang kepada Tuhan untuk sogok Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau katakan di dalam diri kita. Supaya kita terus pelihara tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Kita bukan sekedar mengerti secara rohani, tetapi mengerti juga bahwa Tuhan mau mengajarkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan selama kita masih bisa melayani Tuhan melalui tubuh kita agar kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang ada di sini, kalaupun ada orang ngajak, ayo kita makan yang enak-enak hari ini, pasti semua mau. Karena kita masih tidak ada yang kalori untuk makan. Tapi jangan berlebihan. Ya. Ada yang mau tawari makan sate 50 tusuk, setelah itu makan durian, pasti tidak ada yang mau kalau makan sekaligus. Ya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita menghargai. Tuhan telah membangun bait Allah itu dalam 3 hari melalui pengorbanan Kristus kayu salib. Dan biarlah kita mulai bangun bait Allah kita yang sedang rusak, dan biarlah perjamuan kudus pada saat ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah. Tuhan, ya, telah mati di kayu salib, dan biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita siapkan hati menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jemaat bisa tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, karena saya tidak menyadari bahwa tubuh saya adalah baitnya Allah, dan saya harus memuliakan Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati di kayu salib, tubuhmu yang tercabik-cabik, darahmu yang tercurah, itu menandakan Engkau telah mengampuni dan menebus kami dari segala dosa. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, menandakan bahwa Engkau semua mengasihi. Dan Engkau adalah Allah. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tubuh kami adalah baitnya Allah. Dan dalam tubuh kami ada Roh Kudus yang harus kami jaga, yang harus kami pelihara. Terima kasih Bapa, ketika kami akan perjamuan kudus pada pagi hari ini, biarlah mengingatkan kami terus menjaga tubuh kami sebagai baitnya Allah. Berpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami. Dan ini menjadi peringatan buat kami untuk kami terus memuliakan Engkau, Tuhan. Kami memberkati roti dan anggur kami pada pagi hari ini. Biarlah ketika para pelayan akan mengantar roti dan anggur ini, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Yang siap menerima roti dan anggur pada pagi hari ini, kita katakan
menyenangkanmu telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menjadikan gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kan cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita mengangkat tinggi serta mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terus menjaga dan memelihara tubuh jasmani. Kalau kita masih bisa sehat, masih bisa diberkati, masih bisa berkata-kata, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, dan masih bisa makan, itu karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya kita menjaga syukur.
3 pesan firman Tuhan supaya kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan berkata, kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Dan Tuhan berkata kita harus memuliakan Tuhan oleh tubuh kita, sebab tubuh kita adalah baitnya Allah. Terima kasih Bapa, karena kami sadar Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel yang tidak perlu kami takut karena Engkau beserta dengan kami. Ketika kami menyadari bahwa kami sedang dalam pergumulan, kami sadar Engkau ada dalam tubuh kami. Karena Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam tubuh kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang menyadari. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali tubuh kami masuk pada zona area yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau rubah tubuh kami. Kami mau bangun tubuh kami sebagai baitnya Roh Kudus, baitnya Allah, sehingga kami dapat memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami masih bisa sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menikmati makanan dan minuman melalui lidah kami ya Tuhan. Dan kami bisa menggunakan kaki kami untuk datang ke gereja, mata telinga kami untuk mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, supaya kami tetap giat melayani Engkau. Tetap giat untuk datang beribadah selama kami masih bisa sehat, dan tetap giat melayani Engkau. Kami tidak akan lalai ya Tuhan, karena Engkau berkata terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan akan lalai. Dan Tuhan berkata terkutuklah, dan Tuhan akan membinasakan engkau apabila engkau tidak menjaga baik-baik Allah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita memberi kepada bagi Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh menerangkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu. Misalnya kami memberi yang terbaik bagi kami, bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan kami memberi maupun yang tidak sempat memberi pada hari ini Tuhan. Kiranya berkatalah Tuhan atas setiap kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami. Dalam nama Yesus kami siap beri yang terbaik dalam penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu memberi yang terbaik. Dari belakang Dia aja yang kubaca berkasa meminta buktinya kerajaan yang akan tercipta Tuhan kita perlindungan kekal Dia sumber keselamatan Tuhan kita kuasanya tak berubah dengan firman Tuhan dengan janji Tuhan kuasanya Tuhan kita ajaib Tuhan
Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita. Ada pengumuman? Baik, gak ada pengumuman, nanti di-share di WA grup ya. Mari kita mati berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari kita bangkit berdiri semua. Tuhan pada saat pagi hari ini menjelaskan kalau Kau izinkan kami boleh ada bersama-sama jemaat Tuhan, Tuhan bersekutu di tempat ini. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, berkat-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami. Kan sampai saat ini kami katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh Tuhan menyampaikan persembahan kami, boleh Tuhan mendengarkan firman, boleh diteguhkan kembali ya Tuhan untuk menjaga tubuh kami sebagai baik-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan untuk hormat kemuliaan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat berjaga-jaga, untuk kami memperoleh keseimbangan di dalam rohani kami, di dalam fisik kami, untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, untuk mengurapi setiap kami, untuk memampukan kami merenungkan dan juga Tuhan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu keselamatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap para hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Biar Engkau kembalikan berkat berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap mereka. Pengurapan khusus Tuhan atas setiap talenta yang mereka berikan. Para pemain musik, para wayang Tuhan, para singer Tuhan, Bapak SCD Tuhan, bahkan semua yang ambil bagian tanpa terkecuali. Lebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, biarlah pengurapan khusus Engkau terus berikan kepada hamba-Mu di tengah-tengah setiap apapun yang menjadi tanggung jawabnya, di setiap apapun yang menjadi visi dan misinya Tuhan, di tentang keluarga,
Biarlah Tuhan Allah sendiri terus memperlengkapi, mengurapi, di mana Engkau hadir untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan semua kami Tuhan, para hamba-Mu Tuhan, para jemaat Tuhan, para pelayan, tanpa terkecuali apapun keadaan kami boleh Tuhan terus ada di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam berkat-Mu. Kalau kami saat ini sedang lemah, tetapi kami kuat di dalam sandaran akan kekuatan Tuhan. Engkau segala-galanya kami. Kami membawa semua jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang lemah, yang sedang sakit. Biar Tuhan Engkau Allah jamah kehidupan mereka, supaya mereka mulai kekuatan baru, semangat yang baru di dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang menyembuhkan setiap mereka, dan kami boleh tampil sebagai manusia baru untuk terus ada di dalam penghidupan akan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa kami ada di dalam lindungan-Mu, bangsa kami ada dalam kasih-Mu ya Tuhan. Engkau bertata di atas setiap bangsa kami Tuhan, dalam setiap kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah kami. Kami sungguh percaya roh takwa akan Tuhan terus Engkau tambahkan, Engkau taruhkan dalam setiap kebijakan itu, di mana Engkau hadir menyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Kau berkati untuk semua para nakes, maka juga tim yang menangani COVID-19. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan semua untuk kebijakan daripada pemulihan ekonomi Tuhan berkati. Bapa Surgawi, Engkau baik bagi kami. Kami sudah bersyukur dan berdoa Tuhan. Dan masih banyak hal yang kami minta kepada-Mu, tetapi kami sungguh percaya jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Itulah iman percaya kami. Dan biarlah Engkau Allah sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, sambil mengingat firman Tuhan yang sudah dikatakan tadi. Tubuhmu, tubuhku adalah bait Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, sumber hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.